Goro-Goro Nuswantoro dan Misteri Satrio Piningit. Swidak gangsal taun sirna panjumeneng Ratu Atin, para wali lan pandhita sadaya pansamya asih pametune wong cilik ingkang katur marang ratu, rupa picis lan uang sawab ingsun bin sukui kembang pelati mring Ki Ajar Gunung Padang. Begitulah tembang sinom cuplikan dari Jayabaya Musyarat yang memuat ungkapan Satrio Piningit. Sebagian masyarakat kita masih percaya dengan munculnya Satrio Piningit ini, dan situasi yang semakin membuat hati sengsara seperti hari-hari belakangan ini, maka gampang memunculkan kepercayaan akan adanya Satrio Piningit. Kepercayaan ini menjadi semakin kencang karena goro-goro yang diderita oleh negara kita. Goro-goro ditengarai dengan kekacauan dan kebingungan di berbagai daerah. Masyarakat kehilangan orientasi, konflik kerap muncul padahal sebenarnya tak perlu terjadi. Wacana Satrio Piningit tentu menyeret kita di dunia mitologi kontraproduktif. Di dalam mitologi Jawa, juru selamat yang bisa mengentaskan masyarakat setelah multi krisis yang membuat sengsara rakyat adalah datangnya Satrio Piningit. Perwujudannya memang belum terlihat, akan tetapi Satrio Piningit sangat diyakini bisa merampungkan segala masalah, sehingga kondisi negara bangsa ini menjadi gemah ripah loh jinawi, tentrem kerto raharjo, tukul kang tanpa tinandur, murah kang sarwa tinukul. Tetapi meskipun Satrio Piningit tinggal wacana saja menurut sebagian orang, akan tetapi sebetulnya mempunyai sifat reflektif dan tetap enak untuk dijadikan bahan renungan sebagai otokritik dan kritik terbuka bagi negara. Apalagi bangsa Indonesia baru masuk dalam alam transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Fase transisi sosial politik bangsa merupakan sebuah fase harapan baru yang di situ tertumpu harapan masyarakat banyak akan hidup baru yang lebih enak. Tetapi menunggu adalah hal yang sangat membosankan, kita tahu. Sebagai contoh seperti apa yang digambarkan sebagai menunggu Godot, waiting for Godot. Lalu wacana Satrio Piningit berawal dari teologi harapan, hope. Maksudnya adalah masyarakat yakin bahwa penguasa alam raya ini akan menurunkan seorang juru selamat Satrio Piningit di Nusantara. Didukung kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan, kondisi politik yang tidak karuan serta adanya sistem yang keropos membuat wacana Satrio Piningit menjadi subur dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya. Wacana ini kemudian melebar ke wilayah politik. Di zaman penjajahan, masyarakat berkeyakinan bahwa Insinyur Soekarno adalah Satrio Piningit, tetapi masyarakat kecewa meski sosok Soekarno karismatik, merupakan tokoh yang hebat dan disegani lawan maupun kawan. Diakui bahwa Soekarno, bahwa Bung Karno, bahwa Insinyur Soekarno mampu menyihir dan memobilisasi massa dengan gaya pidatonya yang penuh idealisme. Akan tetapi kondisi sosial ekonomi bangsa belum bisa baik ketika beliau memimpin negara ini. Lalu setelah 1965 Bung Karno lengser, masyarakat lebih kecewa. Satrio Piningit tak bisa dilengserkan. Kemudian masyarakat mitologis mengira bahwa Soeharto representasi Satrio Piningit. Semula Soeharto dianggap pahlawan pilihan zaman. Soeharto maju pas dengan situasi zaman. Jargon-jargon Orde Baru begitu indah membuat orang terpesona dan masyarakat yakin bahwa Soeharto adalah Satrio Piningit. Akan tetapi akhirnya ternyata sosok Soeharto membuat Indonesia memasuki multi krisis. Haji Omar Said Cokro Aminoto bukan, Soekarno juga bukan, apalagi Soeharto. Akan tetapi masyarakat masih yakin Satrio Piningit akan muncul, tetapi kapan masyarakat tak tahu.
Asumsi masyarakat kemudian bergeser bahwa Satrio Piningit itu bukan figur tetapi sistem atau penguasaan tertentu seperti teknologi. Meski demikian, masyarakat pun juga kecewa sebab pesawat ditukar beras ketan. Ironis, ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tampil secara misterius di panggung percaturan politik negara, masyarakat mengutak-atik lagi wacana Satrio Piningit. Gus Dur malah diibaratkan Semar. Akan tetapi Gus Dur juga gagal, masyarakat kecewa lagi. Lalu siapa Satrio Piningit? Mungkin akan lebih cocok dimaknai bahwa Satrio Piningit itu adalah kita semua yang mempunyai kemauan keras untuk mengatasi kemelut multi krisis ini. Satrio Piningit merupakan representasi semua elemen sosial politik bisa berjalan dengan lancar, baik dan benar, sehingga mekanisme check dan balance tercapai. Satrio Piningit itu adalah tekad kita, produktivitas kita untuk bersama bekerja sama mengatasi multi krisis, bukan sosok pribadi manusia bagi sebagian orang. Satrio Piningit merupakan iklim kondusif untuk mengerahkan energi perdamaian dan ketentraman bagi sesama hidup. Satrio Piningit adalah pengharapan yang kuat dari masyarakat yang mendambakan manifestasi konflik kekerasan sirna dan berganti rupa tentunya menjadi perdamaian dan kesejukan. Satrio Piningit adalah tekad hidup kita bersama untuk menata hidup di tengah multikultur yang adil dan sejahtera, dengan meminggirkan keinginan untuk berhura-hura. Akan tetapi hingga kini Satrio Piningit belum muncul sebab persyaratannya belum terpenuhi. Banyak praduga bermunculan, rekonsiliasi sulit dicapai, dendam masih kuat, konflik horizontal gampang meletus dan sulit diselesaikan. Para pemimpin tampaknya kehilangan pegangan dan sulit menjadi panutan. Kekerasan masih terasa. Lalu kapan Satrio Piningit muncul? Ramalan Juyupuyu masih meneruskan ramalannya dengan tembang dan tenggulo. Sampun tutuk kali hewu warsi, sunyo ngegono tanpa tumingal. Yomeh tekan blajate yen kiamat puniku. Jama jujo tabatulihi, anuli udanarang angin topan rawuh tumangkep sabumi alam. Saking kidul wetan ingkang anda tengi, ambedol ponangarko. Tak disangka bangsa ini memang sedang sakit. Penyakitnya komplikatif, umumnya meletup menjadi kekerasan yang tidak perlu. Betapa ngeri kita menyaksikan tragedi konflik di berbagai tempat. Belum lagi bencana alam yang melanda Indonesia yang menyisakan tragedi tak kunjung henti. Ciri lainnya, kebingungan atau krisis kepercayaan diri akut di level elit politik maupun grassroots. Di level elit, konflik begitu kontraproduktifnya. Di level grassroots, masa politik kecewa dan relatif belum tercerdaskan, mudah mengamuk, konflik sana-sini kerap terjadi. Terlepas apakah betul ini era goro-goro atau tidak, yang jelas kekacauan tengah melanda negeri kita. Di era transisi ini mitos goro-goro pintu masuk munculnya mitologi Satrio Piningit bagi sebagian masyarakat. Wacana Satrio Piningit bagi sebagian masyarakat berpotensi menjebak ke dunia mitologi yang kontraproduktif. Dalam mitologi Jawa, juru selamat yang mampu membawa masyarakat ke kondisi yang normal setelah multikrisis terjadi begitu hebat dan berlarut-larut adalah kehadiran sosok Ratu Adil atau Satrio Piningit. Wacana Ratu Adil semula tak jauh dari wilayah teologi harapan. Ditunjang kondisi sosial ekonomi serba memprihatinkan, kondisi politik tidak menentu serta terjadinya kekeroposan sistem yang ada menyebabkan wacana Ratu Adil tumbuh subur di masyarakat terutama Jawa. Wacana itu kemudian beralih ke wilayah politik tatkala masyarakat semakin aktif bergumul dalam pergerakan-pergerakan. Namun demikian tokoh-tokoh yang dianggap sebagai Satrio Piningit kemudian tidak memuaskan. Asumsi masyarakat kemudian bergeser bahwa barangkali Ratu Adil itu bukan orang, akan tetapi sistem atau penguasaan tertentu di satu bidang yang bermakna signifikan bagi kehidupan banyak orang, menurut anggapan beberapa orang. Ada sebuah misteri yang perlu dikaji bahwa pengertian Satrio Piningit adalah sebuah gerakan perjuangan untuk mengekang hawa nafsu kegembiraan, bersukaria yang dimaktub dalam Satria dan harus disembunyikan, si Ningit.
Lalu ditopang semangat holobis kuntul baris alias gotong royong, artinya elit politik harus kerja keras menomorsatukan kepentingan bangsa, kepentingan umum. Kerja keras disertai keprihatinan ini diperlukan agar elit tidak dibilang jarkoni, bisa ujar rabi nglakoni, bisa ngomong tak bisa menjalani. Artinya mereka harus sehati, selas kata seirama dengan tindakannya. Karena dalam falsafah Jawa, bopo topo anak nompo, putu nemu buyut katut canggah keserambah, maring kagendeng udeng-udeng gantung siwur misuwur. Keprihatinan orang tua sekarang akan membuahkan anugerah bagi dia sendiri dan semua keturunannya kelak. Ingat bahwa bumi pertiwi ini hanyalah titipan untuk anak cucu pemilik negeri ini. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.